insya Allah kita akan membahas sebuah topik yang sebenarnya kalau setiap topik di kajian kita kali ini memang selalu menarik dan selalu kita butuhkan, begitu kan. Untuk itu, Ibu-ibu, mari forum ini untuk menambah keberkahan kita awali dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Amin, Allahumma amin. Untuk ibu-ibu yang baru gabung, kami infokan sekali lagi bahwa kajian kita kali ini kita akan lakukan di setiap pekan terakhir di Jumat terakhir di setiap bulannya. Dan bagi yang sudah bergabung di grup Konita 1 dan Konita 2, insya Allah kita akan selalu ada program-program menarik dari Senin sampai Ahad begitu ya. Ibu-ibu silakan stay on di grup Konita 1 dan Konita 2. Dan perlu diketahui bahwa grup Konita 1 dan Konita 2 ini berasal dari emak-emak, ibu-ibu di seantero Nusantara, bahkan ada yang dari Eropa dan juga dari Afrika ya, ada yang seperti itu. Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, di pertemuan kita yang ke-32 ini, kita akan membicarakan sebuah topik yang hari ini memang benar-benar kita butuhkan untuk kita jadikan pegangan di dalam menjalani ujian dari Allah berupa pandemi ini, yaitu bersikap tepat di masa pandemi. Dan ini saya pikir menarik sekali ya, Dok, karena memang kalau kita bersikap salah, waduh, bisa jadi kita serba ketakutan, ada rasa-rasa seperti itu, atau peremehan-peremehan yang nantinya itu akan mendatangkan kepada bahaya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, sudah hadir di tengah-tengah kita, pembicara kita, ya, beliau adalah Ustadzah Dr. Haji Faizah Rosida. Beliau adalah founder, ya, pendiri dari Kajian Muslimah Tangguh. Beliau juga seorang dokter, dai, dan sangat konsen, ya, untuk membicarakan terkait persoalan-persoalan keluarga, generasi, dan juga persoalan perempuan, begitu. Baik, saya persilakan langsung saja untuk Ustadzah Dr. Faizah Rosida untuk menyampaikan materinya. Silakan, Dok. Oke, jazakillah ahsanal jaza Bu Aini. Insya Allah sehat Bu Aini kabarnya? Alhamdulillah, itu yang paling penting. Alhamdulillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah bertemu kembali dalam majelis ilmu kita yang rutin. Mungkin nanti sambil kita mulai akan bergabung sahabat-sahabat Konita yang lain. Untuk itu saya ingin mengawali pertemuan kita hari ini dengan mengajak untuk senantiasa bersyukur sampai detik ini. Kita tetap dalam keadaan iman Islam, kita tetap dalam keadaan sehat, dan kita diberikan oleh Allah kesempatan hadir dalam majelis ilmu, majelis zikrullah yang tidak sekedar melafadzkan, menyebut nama Allah, tetapi kita juga belajar mengkaji hukum-hukum syariah yang diturunkan oleh Allah untuk kemudian nanti kita aplikasikan dalam kehidupan kita, karena disitulah nanti akan ada keberkahan dan solusi yang kita cari. Karena itu semoga kita tidak lupa untuk selalu bersyukur atas segala nikmat tersebut, dan semoga dengannya kita dicatat oleh Allah sebagai hambanya yang pandai bersyukur. Salawat dan salam tetap
semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang meneruskan perjuangan beliau hingga yaumul kiamat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya hari ini hendak berbagi tentang satu topik yang sangat krusial, sangat penting di tengah situasi yang mungkin nggak sedikit ya di antara kita itu memang kemudian kebingungan. Padahal sudah 1,5 tahun pandemi ini kita alami, tapi masih banyak sekali saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, baik itu berkaitan dengan bagaimana mengelola perasaan, bagaimana kemudian menjawab atau mengkonfirmasi hoax-hoax yang berkembang, termasuk juga bagaimana kemudian melakukan sikap yang tepat ya. Jadi memang wabah ini meskipun sudah 1,5 tahun berlalu, karena ini bagi kita ini pengalaman pertama, ini nggak sembarang generasi ini mengalami masa di mana turunkan wabah itu belum tentu dalam jangka waktu 100 tahun atau berapa puluh tahun itu. Ini namanya memang satu sisi rizki kita ya, kita menemui wabah ini yang di belakangnya nanti kita ketahui ada banyak sekali hikmah, ada banyak sekali keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, karena ini memang adalah sebuah pengalaman pertama, maka wajar kalau kemudian yang terjadi itu memang seperti ini ya kira-kira gambarnya Bu ya. Kalau saya tadi sempat bayangkan mengawalinya dengan apa sebagai prolog itu ruwet ya, ruwet pikiran kita ini ruwet, bingung, antara di situ tuh ada ketika mendengar banyak berita kematian di grup-grup WA, di speaker masjid, di sosmed yang kita buka, di perbincangan bolak-balik kok innalillahi innalillahi innalillahi, bagaimana kemudian itu seperti memutiri, merangsang rasa takut kita nek misalnya kemudian itu giliran kita. Jadi kayak seolah-olah kan tetangga ini sudah, sebelah sana sudah, sebelah sini sudah, teman alumni SD sudah, teman alumni SMP sudah, SMA sudah, kuliah sudah. Seperti menunggu giliran dan terasa sekali kematian itu dekat, dan itu ternyata menjadi sebuah apa namanya stresan tersendiri, stresor tersendiri. Ketika menyaksikan berita banyaknya orang sakit, sampai rumah sakit penuh, sampai dirawat di jalan-jalan, nggak bisa masuk ya, dirawat di parkiran, di atas mobil, di atas kursi roda, itu kemudian juga semakin menambah stres sendiri, apalagi kemudian kita mendapati ada keluarga kita yang sakit. Bagaimana rasanya ngantri, bagaimana rebutan untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan, atau kemudian seandainya kemudian harus nyari oksigen, ternyata oksigen itu kemudian mahal sekali, obat juga hilang, Masya Allah. Itu menjadi sebuah keruwetan berpikir tersendiri, membuat rasa takut tersendiri ya. Sejak ini kepingin dan segera berubah yang namanya situasi pandemi ini, semoga segera hilang begitu, karena anak-anak, melihat anak-anak yang sudah sekian lama nggak sekolah gitu ya, kemudian hanya bermodalkan gadget jarak jauh, yang akhirnya ternyata gadget itu tidak lebih banyak untuk ngajari mereka pelajaran sekolah, tapi malah justru melakrak kemana-mana, membuka yang dulu nggak pernah kenal HP, nggak kenal game dalam HP, nggak kenal tontonan-tontonan YouTube di internet dan seterusnya. Sekarang akhirnya malah itu menjadi sesuatu yang masalah tersendiri. Tambah pusing, membuat pusing, antara kepingin dan tatap muka, tapi ternyata kemudian penyakit ini kok nggak hilang-hilang, tambah penularan yang varian Delta ini kok tambah menjadi-jadi, itu tambah kemudian menjadi pikiran tersendiri, bingung kalau apalagi kemudian di tengah-tengah kondisi seperti ini kemudian kita mendengar diambil kebijakan PPKM yang mulanya ganti-ganti, mulai dari PSBB transisi diketatkan lagi, kemudian jadi diperkenalkan
PPKM mikro yang ditebalkan, PPKM darurat, PPKM level 3, 4, 1 sampai 4. Di mana kemudian pergerakan mereka, mobilitas mereka dipaksa berhenti, tapi tidak dijamin kebutuhan yang menjadi tanggungan mereka, menjadi kebutuhan pokok mereka. Ingat ada anak istri yang meruntel di rumah yang butuh makanan, di sisi yang lain melihat nggak boleh keluar warga negara aslinya, tetapi warga negara asing malah banjir ke dalam justru dari wilayah-wilayah yang sedang tinggi wabahnya, dari India, dari Cina. Kemudian ditambah dengan banjirnya juga informasi tips sehat, tips menghadapi COVID, tips sembuh. Ada kemudian yang banyak sekali bermunculan di sosmed, di YouTube, di Facebook, di Twitter ya. Ada yang mengaku satu-satunya tokoh yang paling mengerti di seluruh dunia yang bisa menjelaskan tentang fenomena COVID. Dia yang bisa mengendalikan WHO, pandemi, Amerika, Trump, dan seterusnya, begitu ya. Yang kemudian mengatakan seluruh kematian-kematian yang itu menakutkan masyarakat itu bukan gara-gara COVID, tapi itu gara-gara interaksi obat, itu karena dikasih obatnya yang malah salah. Kemudian kita melihat ada chaos ya. Ada chaos juga di tengah masyarakat, benturan horizontal yang itu semakin membuat jadi bingung gitu. Katanya dana itu banyak untuk COVID ini, triliunan, tapi kok kemudian rumah sakit itu sampai pasang iklan, butuh donasi, butuh sukarelawan hanya untuk beli APD, hanya untuk beli vitamin untuk nakesnya, hanya untuk beli selimut untuk pasiennya. Itu padahal ini rumah sakit pemerintah ya. Ini sebenarnya bagaimana? Di tengah itu kemudian ternyata ketemu dengan berita baru bahwa dana dikucurkan jumbo besar-besaran untuk beberapa BUMN yang itu untuk bangun jalan, untuk infrastruktur dan seterusnya. Nah, ini menjadi sesuatu yang memumet, digambarkan. Nah ini ruwet seperti benang ruwet. Dari sisi perasaan itu kemudian muncul banyak ketidaktenangan, begitu, merasa ketakutan, stres, fisik terganggu, karena memang COVID ini juga penyakit yang memang menyerang fisik, pikiran kemudian juga semakin kacau karena ketidakjelasan informasi yang banjir dari sana sini. Ketika sakit itu kemudian maunya memberi dukungan, tetapi dukungan yang diberikan oleh orang-orang terdekat itu mungkin semuanya memberi saran. Bukan pakar, bukan ahli, tapi semuanya memberi saran dan macam-macam, beda-beda, dan bisa jadi itu saling bertentangan. Jadi semakin pusing, semakin kacau. Sehingga kemudian membawa pada kebingungan untuk bersikap. Nah, ini sesuatu yang wajar kalau kemudian kita merasa galau, merasa bingung, merasa ini mau bersikap seperti apa ya. Karena kalau kita ingat-ingat bahwa kita itu sebagai manusia memang oleh Allah, potensi kita itu diberikan oleh Allah akal untuk berpikir dan menentukan mana salah dan benar, mana baik dan buruk, mana solusi, mana masalah, ada akal di situ. Kita juga punya rasa yang itu muncul karena kita memiliki naluri. Kita punya rasa takut mati karena kita ingin hidup selamanya kalau bisa dalam keadaan makmur. Nah, kita juga memiliki naluri untuk suka kepada harta, kedudukan, punya akses untuk mendapatkan pelayanan apapun yang kita butuhkan. Kita punya itu. Kita punya rasa cinta kepada keluarga, anak istri, orang tua yang kita sayangi. Kita punya rasa takut kepada zat yang kita agungkan, yang menguasai kematian, yang menguasai kehidupan setelah kematian. Maka demikian juga kita punya kebutuhan jasmani di sini, yang di sana itu melekat, ada rasa lapar, rasa haus, butuh untuk kemudian istirahat, butuh asupan gizi. Ini semuanya kebutuhan, dan hari ini faktanya memang terguncang oleh pandemi ini.
Makanya semuanya kena gitu. Akal kita kena, kita diguncang proses pemahaman yang kita punya sampai nggak bingung gitu ya. Perasaan kita itu juga seperti diketok terus menerus dengan berita kematian, berita kesakitan, kelaparan, pertengkaran antara satu elemen masyarakat dan elemen masyarakat yang lain, kebutuhan masyarakat yang kemudian tidak terpenuhi, yang di situ kemudian kita melihat ada orang yang menangis karena lapaknya diangkut, karena nenek-nenek yang kemudian tidak bisa jualan dan tidak bisa makan hari itu, semuanya ini rasa kita ya. Kemudian kita juga tidak bisa, jadi ada yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan fisik hari ini, semuanya memang terguncang. Semuanya hari ini memang terguncang, makanya terasa berat itu karena memang fakta pandemi ini benar-benar menyentuh seluruh potensi kehidupan yang kita punya. Nah, maka bagaimana kemudian kita memulai ya, bagaimana kita memulai menyelesaikan ini semua yang tadi itu sudah ruwet itu. Kalau kita sudah galau, kita sudah bingung, kita sudah mau, ibaratnya kalau itu memang langkah 1 sampai 100, saya mulai itu dari yang mana dulu nomor satunya. Maka berhentilah dulu, duduk dengan tenang, coba renungkan, coba ingat-ingat, maka kemudian kita akan menemukan Allah pernah memanggil kita, pernah menyebut kita di dalam surat Ar-Ra'd itu, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu hati-hati mereka itu bisa menjadi tenang dengan bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Allah diulang lagi, untuk apalagi dengan sebuah kata Allah yang di situ untuk menunjukkan bahwa Allah itu ingin mengingatkan begitu ya, dengan jelas, ingatlah, sungguh bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan berzikir, dengan mengingat kepada Allah, itulah hati kita akan tenang. Maka kalau kemudian rasanya itu mencolot ronor ini gitu pikiran kita, langkah itu juga rasanya semburat, mana yang mau kita tempuh itu kita juga bingung. Ingatlah kita punya Allah. Allah itu adalah sumber dari segala sumber kekuatan yang ada di muka bumi ini. Karena bumi dan seisinya termasuk kita dan kehidupan sampai corona pun itu Allah yang menciptakan. Kalau gara-gara corona yang besarnya itu, ada seorang pakar yang berhitung begitu ya, menghitung kira-kira kalau dimodelkan, ini seorang pakar matematika dari Inggris itu. Dia menghitung kalau dikumpulkan seluruh virus itu di muka bumi ini, virus corona, COVID-19 ini di muka bumi ini, itu ternyata hitungan dia itu tidak lebih dari 1 kaleng botol soda yang 330 ml itu. Mililiter apa liter itu ya? 330 ml betul ya? Jadi yang kecil itu dia menghitung dari diameternya yang 120 nano dikalikan dengan berapa jumlah orang yang sakit pada masa puncaknya, berapa konsentrasi virusnya, dipertimbangkan bentuk anatominya yang itu ada kayak payung-payungnya yang itu mungkin bisa sesel-seselan, kira-kira kalau dihitung itu ternyata ketemunya begitu kalau menurut beliau ya. Nah, itu kecil. Setelah itu sudah sampai membuat sampai negara adidaya pun sampai hari ini masih kocar-kacir dan banyak sekali penduduknya yang mati. Makhluk sekecil itu bisa membuat kita semua seluruh dunia ini kemudian jungkir balik seperti ini, padahal setelah sebelumnya itu kita sempat merasa sangat hebat, membangun peradaban, rasanya bangunannya pencakar langit, bisa merasa bisa mengetahui ilmu pengetahuan dan menciptakan teknologi itu hampir-hampir kayak menyamai Allah gitu kan, bisa menciptakan robot, bisa menciptakan makhluk yang bisa menyerupai manusia dan berbicara dan bergerak. Kita merasa hebat dengan itu. Ada kali kemudian kita merasa hebat dengan kekayaannya, dengan kita merasa dengan kekayaan itu kita bisa membeli nyawa, bisa membeli oksigen, bisa memasukkannya ke tubuh kita. Pokoknya kita punya uang, kita merasa begitu. Ternyata semua
hari ini itu dibalik semua, ditunjukkan bahwa itu sebuah kesombongan yang tidak ada dasarnya dibandingkan dan kekuasaan Allah itu masya Allah tidak ada seujung apanya gitu, atomnya itu tidak ada. Mau sekaya apapun kita, ketika kemudian Allah menghendaki virus itu memporak-porandakan jaringan paru-paru kita, meskipun ada oksigen gratis di luar sini, tidak bisa itu menyedotnya untuk kemudian menukarnya dengan CO2 yang sudah beredar dari seluruh tubuh kita untuk kemudian kita keluarkan. Padahal sebelumnya itu bisa. Itu siapa yang membuat itu kemudian menjadi mulanya bisa kemudian menjadi tidak bisa? Ternyata bukan manusia itu sendiri. Karena memang Allah mengizinkan paru-paru kita seperti itu. Allah yang menciptakan paru-paru itu dengan kodratnya seperti itu, oksigen seperti itu, hidung itu begini dan seterusnya, itu hanya Allah saja. Maka kembalilah pada Allah, karena dan mengingat pada Allah itulah kita itu akan memperoleh ketenangan. Maka kalau kemudian semburat gak karu-karuan kita itu sudah kayak pontang-panting, duduk dulu, berhenti dulu. Ingat Allah ini gimana maksudnya? Ingat Allah ini adalah kemudian kita ingat-ingat apa yang kemudian menjadi tuntunannya. Mengingat Allah, mengingat kebesarannya, mengingat sifat-sifatnya, mengingat kekuasaannya. Sehingga kemudian kita bisa meletakkan di mana letaknya kematian, di mana letaknya corona, di mana letaknya ikhtiar kita, di mana letaknya sakit. Itu setelah kita mengingat Allah, maka kita kemudian akan punya patok gitu untuk kemudian gak terlempar ke sana ke sini tanpa ada sebuah pijakan. Jadikan Allah itu sebagai sandaran segala kelemahan, pengharapan, doa kita, harapan tertinggi kita, kekuasaan dan kekuatan yang kita butuhkan itu jadikan kembali kepada Allah. Maka di situ kalau kemudian kita kembali kepada Allah, kalau di hadis itu caranya dua kan. Kalau kamu ingin Allah itu bicara padamu, seperti kamu itu mendengar Allah bicara padamu, maka buka Al-Quran, baca Quran. Kalau kamu ingin bicara kepada Allah, jadi bertemu langsung, menghadirkan Allah, lalu kita bicara kepada Allah, maka sholatlah. Maka dengan cara itu, kalau kemudian kita galau, sholatlah, di situ nanti kemudian kita berbicara kepada Allah. Dengan doa-doa yang kita sampaikan di dalam sholat tadi. Bagaimana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya akan minta tolong pada Allah dengan harapan terbesarnya ente-entean itu ya kepada Allah lah. Bukan kepada ikhtiarnya manusia manapun untuk bisa misalkan menemukan rumah sakit kah, menemukan oksigen kah. Kalau Allah menghendaki, Allah bisa tiba-tiba sembuhkan yang namanya ketidakmampuan kita untuk bernafas tadi misalkan. Jadi kembali dulu, ini persoalan mental, persoalan i'tikad, keyakinan. Dan kalau kita ingin mendengar Allah bicara, Allah itu memberi tuntunan dalam hal ini bagaimana? Buka, ngaji, baca Al-Quran. Maka ada beberapa, paling tidak ada tiga garis besar, Bu Aini dan Ibu-Ibu sekalian, yang ingin kemudian saya bukakan tuntunan itu dari apa yang diturunkan oleh Allah, untuk bisa membuat kita akhirnya bisa mengurai yang ruwet tadi itu. Bagian besar yang pertama itu adalah kita mendudukkan wabah dan ujian yang kita alami berkaitan dengan wabah ini. Maksudnya itu tidak sekedar wabahnya, tapi juga ternyata gara-gara wabah ini kemudian banyak yang dipecat, kemudian banyak yang kehilangan pekerjaan, kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian di situ ada percekcokan rumah tangga, mungkin kemudian di situ ada kesulitan ngeramut anak, ada emosian, apapun itu yang berkaitan dengan wabah ini dan seluruh yang berkaitan dengan itu. Maka kita buka tuntunan yang pertama, ternyata Allah memberi kabar pada kita, Allah bicara pada kita. Tadi kan kalau aku ingin dengar apa kata Allah, Allah bicara apa padamu, kamu pengen Allah itu bicara padamu, kamu buka Al-Quran. Maka di sana di dalam surat Al-Baqarah 155 sampai 157 itu Allah menunjukkan bahwa yang namanya musibah, sesuatu yang dianggap oleh manusia itu sebagai sebuah keburukan, hal yang berat, hal yang sempit, itu ternyata sesuatu yang pasti ada ketika kita hidup.
Coba dilihat di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat. Di sini Allah menggunakan ada lam ta'kid. Dan sungguh, dan ini bentuknya kemudian juga nabluwanna dan nun ditasdid. Itu juga menunjukkan penyangatan. Sungguh-sungguh benar-benar kami akan menguji. Maka dikatakan di sini sebagai ada terjemahannya dengan kata-kata pasti, karena memang di sini menyangatkan bentuk kalimatnya itu. Dan sungguh benar-benar kami akan uji kalian dengan sesuatu yang itu berupa satu, rasa takut. Takut miskin, takut lapar, takut nggak punya keturunan, takut nggak ada yang ngurusi, takut nggak sembuh. Alju, rasa lapar. Merasa lapar, nggak bisa ngasih makan, melihat anak lapar, melihat istri lapar, itu juga akan menjadi sebuah ujian tersendiri. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kehilangan jiwa. Wath thamarat, buah-buahan, mungkin kebunnya, hartanya yang sifatnya digadang-gadang, ternyata kemudian gagal panen dan seterusnya. Dan di situ kemudian Allah memberikan kalimat di belakangnya wabasyiris sabirin, tapi ternyata kemudian ditutup dengan bergembiralah dan berilah kabar bergembira kepada orang-orang yang sabar. Ini kenapa kok disebut ada ujian tapi di belakang ada sabar? Ternyata memang itu adalah rumusnya. Dan kemudian Allah memberikan petunjuk siapa orang sabar itu, yaitu ketika musibah itu menimpa mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami ini berasal dari Allah, kita tuh milik Allah, kami milik Allah. Ya. Oh, hidup ini, suami ini, anak ini, harta ini, kemampuan bernafas ini, hidung ini, paru-paru ini semuanya kan juga memang dari Allah. Allah yang mengadakannya dari tidak ada. Wa inna ilaihi roji'un, dan kepadanya nanti semua itu akan dikembalikan. Nggak bisa mau minta diawetkan, mau selamanya nggak bisa. Maka kemudian mereka itulah yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka adalah orang mendapat petunjuk. Jadi ujian adalah kelaziman dalam kehidupan. Termasuk kemudian Al-Anbiya 35, kita menemukan kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang punya nyawa, nafas, yang punya nafas, setiap jiwa yang hidup pasti mati. Pasti mati. Dan kita juga akan diuji dengan asyar, al-khair, fitnatan ilaina turja'un. Kita akan diuji dengan sesuatu yang kita anggap baik, sesuatu yang kita anggap buruk, kesenangan, kemudahan, kekayaan. Ada kalinya kemudian dengan anak-anak yang soleh, suami yang bagus, yang baik, keluarga yang harmonis. Tapi juga bisa jadi ujian itu dalam bentuk yang kita mengira itu syar. Suami yang berakhlak buruk, dengan kemiskinan, dengan sakit yang nggak selesai-selesai misalkan. Dan itu akan menjadi cobaan. Dan ingatlah hanya kepada Allah kita akan dikembalikan. Demikian pula di Al-Mulk bahwa kita itu akan senantiasa diuji untuk diketahui ahsanu amala, siapa yang paling baik di antara kita amalnya. Maka setiap yang hidup pasti akan menghadapi ujian. Tidak ada, ujiannya mungkin beda-beda bentuknya. Dan ternyata ketika kemudian kita menghadapi situasi seperti itu, apapun musibah dan ujian tadi, apakah itu dalam pandangan manusia kebaikan ataukah keburukan, kenikmatan ataukah kesengsaraan, kesempitan ataukah kelapangan, bukan di situ ternyata sebenarnya yang akan menentukan itu akan menjadi kebaikan bagi kita ataukah tidak. Tetapi yang akan menentukan adalah bagaimana penyikapan kita. Jadi kebaikan itu tidak terletak kepada apa yang kita punya dan ataukah apa yang menimpa kita, tetapi bagaimanakah kita bersikap dengan apa yang kita punya dan apa yang menimpa kita. Kuncinya pada bagaimana bersikap. Karena kata Rasul, ajabali amril mukmin, ajaibnya perkaranya orang mukmin itu semua perkaranya inna amroh kullahu khairun. Semua perkara yang dia miliki itu akan jadi kebaikan. Yaitu kalau kemudian
In asabatu syarra syakara fakana khairul lah. Kalau kemudian dia tertimpa kesenangan, lalu dia bersyukur, maka itu jadi kebaikan. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairul. Dan kalau kemudian tertimpa padanya itu sebuah kesusahan, tapi dia bersabar, maka itu jadi kebaikan. Jadi sebenarnya bukan pada susah atau senangnya yang menentukan menjadi kebaikan, karena ternyata bisa susah bisa senang, tapi sama-sama hasil akhirnya bisa sama-sama khairul lahu kalau apa penyikapannya tepat. Maka itu yang kedua. Dan ketika kemudian tadi dikatakan kalau menimpa pada dia, menimpa kepada kita al-dharra in asabatu dharra, kesusahan, ternyata sikap yang diperintahkan supaya jadi kebaikan itu adalah sabaro. Maka ini kunci ketiga yang harus kemudian kita pegang. Tuntunan Islam mengatakan setiap kita merasa ada kesulitan, kesusahan, keberatan, kepedihan, apa itu pokoknya kependeritaan atau apapun yang lain, sabaro, bersabarlah, maka itu akan jadi kebaikan. Dan itu bahkan dikatakan oleh Allah di Al-Baqarah ayat 45, itu akan bisa menjadi penolong kita. Kok iso ya? Yakin Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, maka itu akan jadi penolong kita. Sabar dan sholat. Maka hiasi diri kita dengan sabar itu dan bantu kekuatan kita dengan sholat, mendekat. Justru jangan kemudian malah nggak sempat sholat, gitu. Tambah sholatnya berarti. Dan untuk memudahkan kita melakukan kesabaran itu, maka buka lagi tuntunan yang lain. Allah dan Rasulnya mengatakan bagaimana? Allah kemudian memberikan kabar kepada kita banyak sekali keutamaan kesabaran itu, orang-orang yang sabar itu. Kalau orang-orang yang sabar itu, maka orang-orang itu loh yang sebenarnya bertakwa. Jadi kalau kemudian kita itu ternyata tertimpa satu musibah tapi tidak sabar, berarti tidak terkategori mendapatkan janji Allah, itulah sebenarnya orang yang bertakwa. Orang yang sabar, maka Allah akan mencintainya. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah akan mencintainya. Dan kalau orang itu sabar, maka dia akan mendapatkan pahala bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik ahsan dari apa yang telah dia lakukan. Kita merasa saya sudah banyak sekali yang kebaikan yang saya lakukan dalam kesabaran ini. Saya bersabar dengan suami yang begini, saya bersabar merawat orang tua yang begini, dengan anak-anak begini. Nanti pahala yang diberikan oleh Allah itu jauh lebih besar daripada yang sudah dikerjakan. Bahkan kemudian kesabaran itu juga diantara sikap, sifat yang Allah janjikan, bahkan ajruhum bighairi hisabin. Pahalanya itu tanpa ada hitung-hitungan, tanpa ada batasan. Dan Allah akan membersamai orang-orang yang sabar. Selama kita sabar, pasti ada Allah bersama kita. Allah bersama kita, maka Allah yang akan menyelesaikan urusan kita. Meskipun kita tidak tahu bagaimana ceritanya. Bagaimana kemudian Allah nanti akan membantu kita tidak tahu. Tapi yakin kalau ada Allah di situ, ya beres, namanya Allah. Allah sang pemilik segala kekuatan. Kalau kemudian Allah mau mendatangkan orang, tiba-tiba datang untuk mendatangkan oksigen itu, padahal kita nyari-nyari, hunting itu nggak dapat-dapat, bisa saja namanya Allah. Allah itu Al-Qahhar, Al-Aziz. Lalu bahwa untuk lebih meringankan lagi kita menghadapi situasi ini, kita ingat-ingat, gitu. Ternyata ada banyak sekali kenikmatan yang jauh lebih banyak daripada ujian yang kita terima. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Enggak mungkin kamu itu bisa menghitung kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Coba diingat-ingat, kita baru merasa berat ini, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa dulin ke rumah teman, nggak bisa ngaji langsung, nggak bisa main-main ke taman dengan anaknya, atau nggak bisa ketemu sama murid-muridnya, ya, yang itu menyenangkan, atau jalan-jalan kuliner dengan keluarganya, atau apapun itu yang menurut kita itu, kita sudah merindukan, kita sudah kepingin melakukan itu. Kita mengira alangkah enaknya ya kalau sekarang itu kita itu bisa jalan-jalan, kita bisa nge-mall, mungkin ada yang berpikir begitu, kita bisa majelis ilmu langsung ke tempatnya begitu. Coba dihitung-hitung lagi, kita baru 1,5 tahun ini, mungkin juga enggak 1,5 tahun ini kemudian full kita enggak kemana-mana. Selama ini sudah puluhan tahun kita itu kemudian beraktivitas dengan sangat enak, enggak pakai masker, ya kan?
Baru kali ini saja kita pakai masker lama-lama, kita kemudian merasa sudah berat ini, situasi begini nih ya, nggak iso ambekan dengan nyaman, harus pakai masker kemana-mana, ketakutan begini. Selama ini kita tidak pernah mengalami yang seperti itu, bukan? Berapa puluh tahun? Coba dihitung lagi. Bagaimana kesehatan yang kita punya, kita makan. Coba ketika orang-orang yang kemudian kena anosmia itu, tiba-tiba hanya dicabut saja bau, kemampuan membau makanan, dan memang itu mengurangi kenikmatan. Itu sudah seolah-olah banyak sekali nikmat yang kita dicabut dari kita. Maka berhitunglah nikmat Allah yang banyak itu untuk kemudian kita syukuri. Alhamdulillah, Masya Allah berantakan gak karu-karuan karena ada mainan berserakan di sana sini. Berarti alhamdulillah ada anak di rumah ini. Anak itu sehat sehingga dia bisa kemudian aktif, main, pinter berarti. Coba kemudian kita harus mengantarkan dia ke rumah sakit, nunggui, aduh malah Masya Allah. Kalau kemudian kita merasa, oh, ya Allah kok kemarin tuh kita itu sakit, gak bisa kontrol, bersyukur. Kita tidak kehilangan siapapun. Yang kehilangan siapapun juga bersyukur. Alhamdulillah pada masa ini mungkin ayah kita itu kemudian dipanggil dalam keadaan mendapatkan rizki kesyahidan di tengah wabah. Itu fenomena yang gak mesti ditemui semua orang. Jadi hitunglah kenikmatan-kenikmatan itu untuk kita syukur dan juga belajar dari ujian orang. Kalau hari ini kita sudah merasa berat gara-gara sekolah kok nggak daring-daring gitu, ada yang sangat mencita-citakan bisa tidur di rumah tanpa kemudian diganggu dengan telepon konsultasi sana sini, yang kemudian kalau ibu-ibu, kemarin saya ada pertemuan dengan nakes itu ya, keluarganya itu kemudian karena sang bapak ini spesialis paru, berarti kan dia garda terdepan untuk menangani COVID ini. Jadi bahkan sampai saat keluarganya pun ketika di rumah itu harus pakai masker, mereka itu dibuka itu hanya ketika makan dan sholat. Nah, anak-anaknya disuruh maskeran juga. Kenapa? Karena saking untuk penjagaan ya. Karena nggak tahu apakah masih tersisa di tenggorokannya, meskipun di swab itu negatif, tapi sampai seperti itu, ada yang begitu gitu. Ada yang kemudian saya membaca itu seperti Dokter Eva itu sempat posting di sosmednya, anak-anaknya kan disuruh kamu enggak pulang nak, cuti ma, tolonglah ma cuti mau, namanya WA-nya itu tolong cuti, minta supaya mamanya itu cuti, beri kami nafas untuk tidak merasa khawatir dengan mama loh. Padahal kita bisa ngeloni anak kita dengan enak, bisa membacakan buku dengan enak, kok ngersulo hanya untuk memasangkan HP-nya ketika daring, kok ngersulo. Coba belajarlah dari ujian yang ditimpa orang, yang menimpa orang lain. Lalu kemudian yang berikutnya, dudukkanlah wabah ini. Memang wabah ini terasa berat, memang namanya ujian yang bentuknya mungkin terasa berat, tetapi Allah sudah memberi kabar gembira pada kita sehingga kemudian mestinya ini tidak membuat kita berlama-lama gitu. Karena bagi orang kafir ini akan menjadi sebuah azab, tetapi bagi orang beriman ini adalah rahmat. Allah turunkan wabah itu sebagai rahmat. Bahkan di dalamnya ada keberkahan di mana kalau kita seorang beriman dengan keadaan imanan, sobiron, muhtasiban gitu ya, beriman dalam keadaan bersabar dan senantiasa berharap. Kenapa melakukan itu? Karena semata-mata taat pada Allah. Maka kalau kemudian tidak selamat dari wabah itu, dia akan mendapatkan pahala syahid. Termasuk di hadis yang lain bahwa tidaklah wabah itu akan sampai kepada kita kecuali karena takdir Allah. Jadi kita benar-benar nggak usah kemudian seperti orang-orang yang nggak punya iman itu. Jelas-jelas dia dengar bahwa kalau orang beriman dengar tuntunan bahwa kalau kamu mendengar wabah, jangan kamu keluar dari, kamu di dalam negeri yang ada wabah itu, kamu jangan keluar dari wilayah itu. Kalau kamu mendengar wabah di suatu wilayah, kamu jangan masuk ke situ. Tapi di awal pandemi ini kita lihat ada banyak orang yang kemudian karena ketakutannya tertimpa wabah ini, kematian menimpa mereka lari ke sana kemari, ke Singapura, ke luar negeri, mengira itu akan lebih menyelamatkan. Padahal jelas-jelas ketika ketemu di sini ada wabah, berarti jangan keluar. Dan lakukan itu karena apa? Karena
semata-mata taat pada Allah, berharap muhtasiban, ya, berharap pahala dari Allah, bersabar dengan apa yang diperintahkan, karena ini memang bencana, saya bersabar di sini. Hari ini kita juga tahu ketika masyarakat itu chaos, ya, mereka banyak sekali yang berjatuhan, bahkan yang meninggal isoman di rumah, nggak dapat pelayanan di rumah sakit. Orang-orang yang kemudian jadi pejabat itu malah berwisata vaksin, ya. Mengungsikan para pejabat itu, mengungsikan keluarganya, dia mengira itu akan menyelamatkan. Siapa bilang kalau memang Allah menghendaki, meskipun dia mengira dia ada di lingkungan di negara yang terhebat dengan layanan kesehatan terbaik, dengan pakar yang kemudian memegang atau merawatnya, kalau Allah menakdirkan dia yang mati, ya akan mati. Dan persoalannya adalah matinya itu bukan sesuatu yang bisa kita hindari. Meskipun kita sembunyi di balik benteng yang kokoh, mati itu akan tetap mendatangi kita. Ketika Allah menghendaki ajal itu datang. Yang diminta oleh Allah itu bukan kamu nggak boleh mati, tetapi kalau mati itu tetaplah dalam keadaan husnul khotimah. Kalau misalkan kemudian ngejar royoan sampai kemudian merebut vaksin yang sebenarnya itu jatah nakes untuk berjuang di garda depan, lalu kemudian mereka ambil, mengira dengan cara begitu dia akan merasa sehat dan terlindungi. Kalau nggak berkah, nggak malah menjadi kebaikan. Kebaikan itu terletak pada keberkahan. Dan wabah ini itu benar-benar, saya ulang lagi, di antara yang dijanjikan oleh Allah akan bisa kematiannya itu terhitung sebagai syahid akhirat, itu adalah taun atau wabah ini. Silakan nanti dibaca file yang nanti akan saya bagikan. Termasuk juga kemudian kalau kemudian pandemi ini sangat lekat dengan sakit, sangat lekat dengan kematian, maka ingat ada penjelasan dari Rasul. Kita buka lagi bagaimana Rasul berbicara pada kita. Ternyata Rasul mengatakan bahkan musibah atau sakit itu ternyata bisa menjadi jalan di mana Allah menghendaki, dia hendak merontokkan dosa-dosa yang ada pada diri hambanya itu. Dia ingin ketika kembali padanya, hamba itu mungkin ada dosa, ada kemaksiatan yang tidak bisa dihapus dengan amal solih, tetapi terhapusnya itu dengan bersabar ketika diberikan sakit ini. Diangkat derajatnya oleh karena itu tadi, dihapuskan kesalahan. Ya. Dan kemudian yang lain lagi adalah kita buka lagi supaya merasa sak berat-beratnya kita rasakan penderitaan hari ini, dan sak enak-enaknya kita mengangan-angankan kenikmatan-kenikmatan ketika pandemi ini bisa berlalu. Seenak-enaknya makan di mall misalkan, kuliner ke sana sini atau jalan-jalan rekreasi kemana-mana. Kita bayang itu sangat enak misalkan begitu, ya. Seenak-enaknya kemudian punya kekayaan atau kemudian punya kenikmatan apapun lah itu, ya. Dan merasa seberat-beratnya situasi yang kemudian kita hadapi hari ini karena sakit kah, atau karena kematian kah, karena himpitan ekonomi kah, semuanya itu sementara, semuanya itu hanya sebentar kalau kita bandingkan kesengsaraan itu, kenikmatan itu dengan akhirat. Bandingan antara dunia dan akhirat itu seperti tetes air yang tertinggal ketika kita celupkan lalu kita angkat, maka yang netes itu adalah kenikmatan dunia, dan air laut yang tertinggal itu adalah kenikmatan ataupun kesengsaraan di akhirat. Maka jangan salah pilih. Itu yang pertama. Kita sudah mulai bisa meletakkan, berarti dari sisi mental, dari sisi kekuatan, dari sisi keyakinan sudah bisa menempatkan tempatnya di mana. Lalu yang kedua yang membuat kita tuh amburadul juga itu adalah apa yang menimpa pikiran kita. Kita dudukkan infodemi hari ini. Ini senjatanya adalah kemampuan untuk berpikir benar, Ibu-ibu. Jadi memang pandemi ini tuh enggak sekedar ujian penyakit fisik begitu, ya, tetapi juga menjadi ujian mental sekaligus mindset kita. Supaya kemudian tidak kesasar kemana-mana, maka harus bisa berpikir benar. Berpikir benar itu adalah berpikir tentang fakta yang sudah kita pastikan kebenarannya, lalu kita proses, kita tafsiri dengan informasi yang juga kita sudah pastikan kebenarannya.
Maka ingat, ini pernah saya sampaikan, proses berpikir ini adalah sebuah proses yang melibatkan 4 komponen. Ada fakta yang mau difikirkan, yang ditangkap oleh indera. Indera itu kemudian menyampaikan hasil penginderaannya kepada otak kita. Di sana kemudian akan ditafsiri dengan informasi. Dikatakan berpikir kita itu benar, kalau penangkapan fakta kita itu benar-benar kita pastikan itu bukan hoax, itu bukan pseudo fakta, itu bukan fakta bikinan yang dibikin oleh orang ya. Kalau itu video bukan video editan, kalau ini gambar meme ini bukan gambar editan, kalau itu kalimat itu bukan potong-potongan yang belum kita pastikan kebenarannya. Fakta yang ditangkap oleh telinga kita, mata kita, yang kita raba, yang kita bisa indera, harus kita pastikan kebenarannya bahwa itu memang faktanya, bukan opini. Lalu berikutnya, yang kedua adalah ketika kita menafsirinya, maka informasi yang kita gunakan haruslah benar. Kalau kemudian kita itu belum pernah memvalidasinya, jangan sarser begitu. Informasi itu harus kita pastikan. Benar nggak rumah sakit meng-COVID-kan? Nah, pertama faktanya dicek. Berita, kalimat, omongan, potongan WA gitu ya. Ada nggak di situ kemudian pengirimnya? Atau ini semacam pesan kaleng yang bisa dibuat oleh siapapun, bahkan yang pembuatnya tidak bertanggung jawab, bahkan itu hanya sekedar bikinan saja begitu. Seperti kemudian orang mau ngaku, saya sudah dihubungi oleh puluhan dokter, saya sudah diskusi, sudah saya kalahkan semua, saya patahkan semua argumentasinya, tapi kemudian tidak pernah disebut siapa itu dokter-dokter yang dimaksudkan. Lalu bagaimana kemudian kita bisa menghubungi dokter-dokter yang dimaksud untuk bisa meng-cross-check-nya? Apakah itu sekedar kalimat omongan saja gitu ya, asumsi, ataukah memang itu faktanya? Itu harus kemudian kita cross check, informasinya juga harus benar yang mau kita gunakan menafsiri. Nah, informasi yang benar itu Allah sudah memberikan petunjuk juga gitu. Memang kuncinya kembali pada tuntunan Allah. Di An-Nahl 43, di sana Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada orang yang ngerti, yang tahu kalau kamu enggak tahu. Kalau itu berkaitan dengan hukum syara, misalkan vaksin ini halal apa haram, tanya ke ulama. Kalau kemudian mau bertanya tentang virus ini, tanya kepada pakarnya, ahlinya. Kalau pandemi ini kita bicara, pandemi ini bukan sesuatu yang gaib. Penyebabnya adalah virus yang itu bukan barang gaib. Dia itu bisa dilihat, dia bisa diambil, dia bisa dipindahkan, dia bisa diketahui bentuknya. Oh, ternyata ada tonjolan-tonjolan yang ini disinilah nanti yang kemudian akan ditangkap oleh tempat mendaratnya di reseptor yang kita punya di tubuh kita. Lalu kalau kemudian ini masuk, di dalamnya itu ada materi genetik itu yang kemudian menjajah sel kita, memerintahkan begini sesuai dengan maunya dia. Tapi kalau kemudian dia di luar, dia di sini ada bungkusnya kulitnya ini, kalau kemudian kena deterjen, kena sabun, lemaknya itu luntur sehingga kemudian materi genetik yang ada di dalamnya itu kan nggak bisa masuk ke sel, nggak sempat, sudah luntur ya sudah. Maka ketika kemudian ini sesuatu yang sifatnya itu bukan gaib, pakar itu mengerti dan tahu begitu loh. Kalau ada ilmunya melihat virus ini seperti kita orang awam dengan mata telanjang melihat gajah di depan mata kita, jelas bentuknya bagaimana, karakternya seperti apa. Sehingga ketika kemudian dari situ kemudian dirumuskan virus ini tuh ketika masuk dia akan membuat gejala begini di saluran nafas, di tenggorokan, di paru-paru, bahwa dia ternyata 1000 wajah gitu ya. Virusnya sendiri menimbulkan gejala. Ketika kemudian tubuh kita meresponnya dengan daya tahan tubuh kita, reaksi imun kita, ternyata itu juga akan mengantarkan pada satu bahaya yang lain yang namanya badai sitokin. Itu menjadi masalah tersendiri juga. Dan yang lain lagi, bahwa virus ini juga menyebabkan darah kita mengental di mana-mana sehingga ternyata bisa membuat orang tiba-tiba kena serangan jantung atau kena serangan stroke atau kemudian gagal ginjal. Jadi itu berarti bukan karena dia itu stroke lalu di COVID-kan. Ternyata sebenarnya bisa jadi ada orang itu OTG, dia terinfeksi virus ini di rumahnya, tapi tidak ada gejala dalam bentuk batuk pileknya, tapi yang gejala yang muncul adalah dalam bentuk ada sumbatan darahnya dan kemudian terjadi stroke, dia jatuh. Yang orang awam mengertinya, dia tuh jatuh di rumah, di kamar mandi, saya bawa ke rumah sakit, di COVID-kan.
Nah, di COVID yang ternyata kan ketika di-swab itu positif. Yang nggak ngerti ilmunya bisa jadi begitu. Maka bertanyalah, ketika kemudian setelah diketahui karakter virus itu, kalau diberi sebuah rekomendasi, kita itu keluarnya virus itu ya cuma dari lubang hidung sama mulut dan kemudian dari mata, sehingga tutuplah itu, lindungi itu. Kalau kemudian hidung dan mulut tutup dengan masker, kalau kemudian menghindari supaya nggak sampai masuk lewat mata, segera cuci tangan setiap kali kita memegang apapun dengan hand sanitizer atau dengan sabun, jangan memegang area muka kan begitu kan ya. Lakukan 3M, lakukan gaya hidup sehat. Yang ini sebenarnya kalau kemudian kita lihat, kita cermati, ini tuntunan syariat semua ini, tuntunan syariat semua. Lockdown itu tuntunan syariat. Nggak boleh masuk, nggak boleh keluar dari wilayah wabah. Jangan gandengkan, jangan campurkan hewan ternak yang sakit dengan hewan ternak yang sehat. Berarti ada sebuah proses harus kemudian dilakukan isolasi yang sakit. Bagaimana kita bisa melakukan isolasi? Berarti harus diperiksa dulu siapa saja hewan-hewan yang sakit itu. Hewan saja disuruh begitu, apalagi manusia. Bagaimana kita bisa menentukan mana yang sakit, mana yang tidak, mana yang sehat? Lakukan 3T, dites. Oh ini sakit, dia sempat berinteraksi dengan siapapun, di tracing, dicari tahu siapa saja. Lalu kemudian yang sudah pernah kontak-kontak itu juga dites. Kalau ketemu ada yang sakit, di treatment 3T. Itu harus dilakukan. Hindari kerumunan, jaga jarak, kurangi mobilisasi. Itu kan apa yang disampaikan oleh Amr bin As ketika memberikan rekomendasi penanganan wabah taun amwas. Manusia ini menurut pengamatan dia, wabah ini nggak selesai itu karena perjumpaan. Perjumpaan ini ibarat bahan bakar yang membuat wabah ini nggak selesai. Maka berpencarlah, manusia disuruh berpencar. Ada yang ke gunung, ada yang ke lembah, ada yang di rumah saja dan seterusnya. Ajaran Islam 5M ini sebenarnya ajaran Islam. Menjaga diri dengan PHBS, olahraga, cuci tangan, tidak sekedar cuci tangan, kita itu bahkan disuruh mandi, berwudu. Wudu itu nggak sekedar kumur ya. Kan sekarang kan disarankan kumur sampai ke tenggorokan dalam. Kita bahkan diajari bagaimana cara menyedot air dari hidung sampai ke belakang lalu dikeluarkan. Nah, itu kan wudu begitu ya. Menjaga dawam wudu juga diperintahkan. Nah, lalu kemudian ada ikhtiar lain, yaitu kemudian vaksin yang ini sebenarnya untuk menambah pengamanan karena setiap usaha itu ternyata ibarat seperti keju yang ada bolong-bolongnya. Kalau digandeng, bolong-bolong tadi itu akan lebih tertutup begitu. Lalu yang berikutnya, melawan infodemi. Selalu ingat, hanya berbagi kebenaran. Setiap sampai informasi itu ke kita, jangan langsung share, berhenti dulu. Allah memperingatkan di dalam Al-Isra 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kalian ikuti, jangan kalian katakan sesuatu yang kalian nggak punya ilmunya. Nggak ngerti ilmunya kok terus melok share seperti kemudian kita itu mengetahui betul bahwa memang terjadi pengcovidan, berarti kita tidak pernah mencari sebuah upaya untuk mengkonfirmasi siapa pemberi berita itu, apa yang dimaksudkan dengan mengcovidkan itu. Jangan-jangan itu kemudian ternyata adalah sebuah pernyataan bahwa sesuai prosedur protap ketika masa pandemi, semua pasien yang masuk itu akan menggunakan protokol penanganan COVID, yaitu semuanya dites. Meskipun mau melahirkan, meskipun karena kecelakaan, semua dites di depan. Karena nanti untuk membedakan mana yang kemudian positif, mana yang tidak, sehingga tidak dicampur antara yang kemudian terinfeksius yang bisa menular dengan yang tidak. Jadi jangan kemudian nggak punya ilmu main share aja. Inna sam'a wal basor wal fuada, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kita semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Dan kita diperintahkan untuk tabayun setiap ada berita yang itu dibawa oleh orang fasik. Kita dengar berita, lihat dulu profilnya pembawa berita itu. Wong yo tidak sepemahaman dalam meyakini akhirat, tidak kemudian memiliki kewajiban untuk berhusnudon karena bukan sesama muslim. Kita juga tidak memiliki ikatan, tidak pernah didoakan oleh yang bersangkutan itu, atau kemudian mendapatkan ilmu dari yang bersangkutan itu, nggak senasab dalam ilmu, nggak senasab dalam mendapatkan keimanan dan pemahaman terhadap syariah. Kok kemudian ketika dia bicara tentang sesuatu
langsung kita katakan itu benar, pasti benar. Sementara yang ada ilmuwan beriman, ada dia itu kemudian juga guru kita, dia juga yang mendoakan kita, yang menginginkan kebaikan bagi kita malah tidak percaya. Karena kemudian kita mengira ini benar soalnya dia itu berlawanan dengan rezim. Nah, ini ada yang tidak tepat berarti dalam meletakkan cara berpikirnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang kemudian memang membuat ruwet itu karena kita melihat ada kebijakan yang salah yang kemudian itu akhirnya loh rezim saja begitu, ya, penguasa saja begitu. Kalau kemudian orang Cina itu katanya itu kan dari Wuhan, itu pusatnya wabah, kok dibiarkan masuk? Berarti nggak ada wabah itu, kan gitu. Di antara yang kemudian menjadi alasan kan nggak ada wabah itu. Kalau ada kan pasti ditutup itu. Nah, memang kemudian persoalan kebijakan yang salah dari rezim ini memang menimbulkan masalah. Mau melakukan 5M nggak kerja tapi nggak dijamin, ya memang ruwet kan begitu ya. Maka dalam hal ini kita harus buka lagi tuntunan syarat terkait dengan ketika menemukan kebijakan yang salah. Maka kebijakan salah itu adalah kemaksiatan. Salah itu kan ukurannya adalah melanggar syariat. Harusnya lockdown nggak dilakukan. Harusnya out 3T ternyata malah kadang-kadang itu diincrit-incrit dan malah disengaja diturunkan supaya turun angka positifnya. Itu kemaksiatan. Kemaksiatan itulah yang membuat kita itu kemudian akhirnya mendapatkan azab yang Allah turunkan secara umum. Ada banyak kemaksiatan yang lain yang tidak hanya pada masa ini, sebelumnya sudah merajalela di tengah masyarakat kita. Mungkin itu juga menjadi sebuah hal yang membuat Allah kemudian menurunkan wabah ini. Ada perbuatan fahisyah seperti bakhil, zina, khomer, judi, merampok tersebar. Kalau kemudian itu tersebar akan turun wabah. Allah memang kemudian memberi kabar begitu di hadisnya. Kalau ada banyak orang yang mulai mengurangi takaran, timbangan, maka akan muncul paceklik, hidup yang susah, pemerintah yang zalim. Kalau kemudian ada orang yang muzaki tapi tidak mau membayar zakatnya, maka akan ada kekeringan, sampai hewan-hewan pun itu juga akan merasakan kesulitannya. Orang yang kemudian dan seterusnya nanti bisa dibaca sendiri. Nah, apa seruannya? Taubat berarti. Taubat itu begini. Stop, harusnya kan stop melakukan kemaksiatan-kemaksiatan itu level personal, level masyarakat, level negara. Menyesalinya, berhenti seketika, bertekad tidak mengulanginya, kita kemudian penuhi apa yang menjadi hak Adam di situ. Nah, terkait dengan hal ini berarti kemudian ternyata di antara yang harus kita lakukan ketika menemukan satu kemaksiatan itu adalah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Pertama kan begitu. Barang siapa di antara kalian yang menemukan satu kemungkaran, kata Rasul, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya dan kekuasaannya. Nah, kekuasaannya tidak melakukan itu. Fabilisani, dengan kalimat kita, dengan amar ma'ruf nahi munkar yang kita lakukan, dengan peringatan yang kita sampaikan, nasihat yang kita sampaikan, tulisan yang kita buat, status yang kita sampaikan untuk mengedukasi masyarakat, untuk mengingatkan penguasa yang melakukan kesalahan. Harus kita lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak kita lakukan, ada ancaman di situ. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina minkum la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kepada sebuah musibah yang tidak hanya menerima orang zalim saja, tapi semuanya akan merasakan. Gara-gara kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan gara-gara kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, doa kita tidak akan dikabulkan. Maka harus amar ma'ruf nahi munkar itu. Dan kita ingatkan lagi, meskipun posisi kita itu hari ini itu ruwet begitu ya, ingat bahwa posisi kita itu hamba Allah. Sebelum kita itu punya predikat apapun ya, termasuk mungkin hari ini ada nakes yang sibuk luar biasa sampai nggak sempat ngurusin apapun bahkan dirinya gitu. Diingatkan lagi gitu ya, kita itu hamba Allah, maka pada kondisi seperti ini tetap penuhi semua ini, hak Allah tetap kita penuhi. Kita itu adalah anak bagi orang tua kita, tetaplah kemudian menyapa orang tua kita, mendoakannya. Ada istri, ada suami yang tetap harusnya mendapatkan pelayanan dari kita, maka mudahkan urusan, ojo tambah ngejak musuhan gitu ya, jangan malah ngejak gegeran, malah membuka masami. Situasi berat, api-apian aja. Situasi berat, ayo saling memudahkan, saling melayani, meringankan, gitu ya. Memudahkan. Kita juga ibu, kita punya anak, kita anggota masyarakat, ada tetangga kita, ada murid kita, ada guru kita, ada orang-orang terdekat kita, maka dipenuhi semuanya. Termasuk di dalamnya adalah peran kita sebagai anggota masyarakat itu adalah kita itu wajib
untuk mengemban dakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wabah ini di antara kajian dari para ulama, termasuk adalah Ibnu Khaldun, mengatakan di antara faktor yang mempercepat pergantian peradaban, perubahan peradaban itu adalah wabah. Kita berharap peradaban rusak hari ini karena kita sudah jauh meninggalkan syariat, menggantikannya dengan aturan-aturan buatan manusia karena kita menerapkan sekularisme dan kemudian menerapkan kapitalisme yang selalu berhitung untung rugi secara ekonomi saja. Kita berharap itu akan berakhir bersamaan dengan nanti setelah wabah ini selesai gitu. Semoga itu memang peradaban baru yang akan muncul. Maka kita ada kewajiban untuk mempersiapkan peradaban Islam tersebut untuk menghentikan peradaban yang rusak ini. Dan dikatakan di dalam Ali Imran 110 itu bahwa ukuran yang menjadikan kita itu dikatakan oleh Allah sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas itu adalah karena kita melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita itu beramar ma'ruf nahi munkar, kita tetap tegak meskipun posisi kita sebagai ibu rumah tangga, guru, dokter, nakes, siapapun itu, kita tetap amar ma'ruf nahi munkar dan kita melakukannya karena keimanan kita kepada Allah. Maka kita itu dengan begitu kita akan menjadi khairu ummah ukhrijat linnas. Demikian, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengakhiri kapitalisme yang menyengsarakan ini, sekularisme yang rusak ini dan membangkitkan kembali Islam. Kita sudah tahu bagaimana cara bersikap. Afu minkum, insya Allah semoga bisa menjadi pencerahan. Silakan nanti dilanjutkan dalam sesi diskusi. Afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini, kita benar-benar mendapatkan imun booster hari ini ya. Jadi mendudukkan persoalan wabah ini, kalau kita simak dari Dr. Faizah, yang beliau juga seorang dai dan kebetulan memang juga seorang dokter, jadi memang sangat ruh booster, artinya itu banyak banget sisi yang selama ini mungkin kita tidak miliki atau tidak pahami. Hari ini kita mendapatkan dari Ustazah Dr. Faizah. Saya ucapkan terima kasih kepada dokter. Mudah-mudahan ibu-ibu semua bisa memahami dan juga inspirasi yang baru saja beliau sampaikan, karena memang juga diambil dari nas-nas syara. Masya Allah, sangat terasa sekali. Mudah-mudahan kita bisa meresapi semua dan bisa keluar dari wabah ini dengan menjadi predikat seorang pemenang ya, seperti yang disampaikan beliau. Dan rahimakumullah, memang waktunya sudah habis ya, tapi monggo barangkali ada yang ingin didiskusikan. Cuman memang Dok, kalau kita melihat bahwa yang sudah dipaparkan tadi, terus kemudian kita melihat fakta begitu, akhirnya memang semua orang itu sepertinya akan terkena COVID ini gitu ya. Saya yakin saya juga kena. Dokter insya Allah juga seorang pejuang COVID juga gitu ya. Dan masing-masing orang meskipun mungkin tidak sempat memeriksakan diri ke rumah sakit, tetapi memiliki gejala yang mirip COVID, itu bisa jadi kita sempat merasakannya. Namun Dok, ketika kita sudah pernah mengalami itu, ada kemungkinan kan gitu loh ya, kalau tidak menjamin orang yang kena itu terus nggak kena karena imunnya sudah terbangun. Enggak, ternyata tuh bisa kena lagi dan kena lagi. Dan ini saya menemui Dok, beberapa orang yang kemudian kena itu sampai 3 kali, sehingga kalau dihubungkan dengan materi tadi itu mereka tuh mengeluh bahkan sangat capek dengan kondisi ini. Beberapa saat yang lalu ibu bapaknya kena, neneknya dia harus berjuang, kemudian di tengah-tengah perjalanan sekitar akhir tahun dia kena lagi, terus hari ini gitu ya anak-anaknya dan sebagainya, itu seperti itu. Nah, gimana menempatkan itu? Tadi sudah kita bahas semua sebenarnya. Tapi perlu penguatan gitu Dok, bahwa orang yang ternyata berkali-kali kena musibah ini sebenarnya harus seperti apa yang memang harus. Jadi betul ibu-ibu. Betul Bu Eni. Jadi makanya pandemi ini
ini itu kalau mau memenangkannya itu tidak bisa kalau sendirian, karena ini nih sebenarnya adalah namanya pandemi ya, dia menimpa masyarakat. Jadi dia itu kalau justru semua orang itu berpikir tentang bagaimana menyelamatkan diri masing-masing, tak penuhilah stok giziku, tak penuhi kebutuhan maskerku, tak penuhi obat-obatan, kalau perlu nanti itu oksigen saya sudah punya semuanya gitu ya. Tapi kemudian itu dengan cara misalkan sampai akhirnya membuat sebenarnya oksigen itu tidak dibutuhkan kecuali bagi mereka yang butuh, kan begitu kan ya. Ketika kemudian semua orang berpikir untuk persiapan, ternyata justru yang butuh, benar-benar butuh pada waktu mencarinya, akhirnya malah nggak bisa dapat dan nggak selamat, kan begitu. Dan ketika kemudian banyak yang sakit-sakit butuh, nggak dapat itu, barengan sakit ke rumah sakit, ketika kemudian dirinya juga kemudian membutuhkan layanan rumah sakit tadi, nggak bisa karena terlalu banyak yang sakit. Karena ada sebenarnya itu cukup dengan isoman dan telemedicine dengan konsultasi lewat telepon saja, kemudian obat itu kemudian bisa disuplai dari puskesmas, ternyata kemudian tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, tapi justru itu tadi infodemi itu ya, didengarkan mana-mana, dari mana-mana didengerin gitu ya. Oh, itu cukup dengan minum degan saja, virus 1 hari besoknya langsung hilang, itu kan ada begitu. Saya kemarin ada yang datang ke sini, ini ibu saya minta tolong dipasangkan infus, habis minum degan, punya diabetes, minum degan kayaknya keracunan. Nah, saya ini sudah nggak jujur sudah begitu ya. Orang diabetes minum degan itu nggak kenapa-kenapa. Lalu aku mau minta diinfus itu. Pasti ini kan sebenarnya mungkin kena COVID, termakan hoaxnya dokter gila itu ya, dalam tanda kutip. Minum degan langsung sembuh, dilakukan itu, padahal kemudian COVID-nya itu kemudian membuat mungkin sesak dan seterusnya, nggak sadar, meskipun diminum degan ternyata nggak waras, lalu datanglah kemudian nyari, nggak tahu itu dari kampung mana ke sini, mungkin nemu diantarkan orang yang kenal, itu rumahnya dokter, datang ke sini untuk kemudian tiba-tiba minta diinfus, tanpa kemudian ada kejujuran, itu sebenarnya juga egois begitu. Kalau kemudian mau jujur kan sebenarnya bisa kemudian menceritakan, sehingga kemudian bisa nanti lewat telepon, Bu, saya akan bertanya apa saja ininya, keluhannya, berarti perjalanan penyakitnya seperti apa, sehingga saran saya seperti apa, kan begitu. Tapi ini kan kemudian semua itu pokoknya agar saya itu selamat, agar saya dilayani, agar saya begini, akhirnya kemudian malah gak selamat kabeh begitu. Ketika kemudian masker diborong oleh dia, orang yang butuh masker yang lain-lain susah mendapatkannya, harganya tinggi, akhirnya banyak yang nggak bisa beli masker, sama nggak selamat. Apa nek kontok saya maskeran terus akhirnya malah selamat? Enggak. Ini tuh harus bareng-bareng begitu loh. Kalau kemudian kita sudah kita sudah 5M menghindari mobilitas, kita di rumah tok. Tapi kalau kemudian yang miskin itu yang nggak punya, kalau nggak keluar hari itu untuk cari makan, ya nggak bisa makan, kemudian kita biarkan, nggak kemudian ada solidaritas untuk kemudian memastikan siapa yang kemudian membutuhkan supaya mereka itu bisa tinggal di rumahnya seperti kita, maka juga nggak akan bisa. Gitu. Kalau kemudian orang yang sakit harus isoman di Jarno, kita juga pokoknya dewe-dewe begitu. Dia akhirnya jalan-jalan membuka peluang untuk menularkan, juga nggak akan bisa selamat semua, nggak selesai-selesai gitu loh. Maka semuanya harus berpikir ini butuh kerja bareng. Kenapa saya harus disiplin pakai masker? Bukan hanya saya, juga kamu. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku, kan begitu. Kita bicaranya kan begitu. Kampanyenya itu begitu. Kita kemudian diajari tentang berbagi kajasadil wahid, mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti tubuh yang satu. Sehingga kemudian kita ingat di antara tuntunan Rasul kalau kita menghadapi ujian, ingin doa kita terkabulkan ketika ada saudara kita yang sakit atau keluarga kita yang sakit atau kita sakit, kita ingin Allah kabulkan, beri jalan keluar. Maka di antara yang janjinya Allah itu adalah kalau barang siapa seseorang yang menghilangkan kesulitan dari saudaranya, dia akan dibukakan jalan keluar dari persoalannya. Nyari dia itu siapa yang kira-kira sedang sulit masa hari ini. Oh, mungkin saudara-saudara kita yang tidak beruntung secara ekonomi, kirim sedekah ke sana. Kan begitu kan ya. Kembali itu juga menjadi ikhtiar untuk menyelesaikan pandemi ini. Pada level yang berikutnya, level bermasyarakat dan bernegara, itu memang membutuhkan backup sistem yang betul, kebijakan yang betul, kebijakan
kebijakan yang harus disandarkan kepada ajaran yang memang dipastikan dari zat yang maha benar, yaitu syar'i, kan gitu, syariat, dan ditegakkan oleh profil penguasa yang memang terpercaya, amanah, dan mampu kafaah. Kalau udah kemudian dia itu, kalau profilnya itu tidak terpercaya, korup, nggak digandeli oleh rakyat bahwa dia itu mengeramut rakyatnya, rakyat nggak akan taat, maka ambiar. Nggak bisa selesai. Lebih luas lagi, di level dunia internasional, meskipun ada satu negara berhasil menekan di wilayahnya, di negerinya, kalau kemudian ada negara lain itu segurmari pandeminya, itu pasti akan munyar lagi. Dan ketika masih ada peluang, ada orang yang masih bisa ditulari, virus ini semakin lama ada peluang untuk nular lagi, menginfeksi lagi. Maka kan setiap kali dia menginfeksi itu kan dia melakukan apa? Pengkodingan kan, melakukan apa namanya? Ibaratnya ngetik kode-kode genetik yang dia punya. Nah, ketika ngetik itu, itulah mungkin ada salah ketik yang kemudian kita kenal sebagai mutasi. Jadi semakin ada perpanjangan waktu, orang ketularan, memungkinkan virus ini tuh tambah pinter, tambah variannya tambah aneh-aneh. Maka dibutuhkan sebuah apa namanya, kekuatan yang bisa menggerakkan seluruh dunia. Misalkan lockdown serentak sak dunia. Minimal 14 hari karena masa inkubasi terpendeknya itu. Lebih bagus lagi 2 kali 14 hari. Tapi itu yang punya kemampuan untuk memimpin seluruh dunia. Nah, ini kepemimpinan seperti ini yang hari ini tidak ada. Karena dia adalah kepemimpinan, kalau hari ini sebelumnya kan kita dipimpin oleh demokrasi, dan demokrasi itu yang dianggap kampionnya adalah Amerika, dan juga kemajuan ekonomi yang dianggap itu adalah termasuk apa namanya, pimpinannya begitu, raksasanya. Ternyata kita melihat di negerinya pun, di negeri-negeri kampion demokrasi dan yang kemarin mengklaim dirinya adidaya atau negara maju, itu juga sedang menghadapi krisis kepemimpinan dan kepercayaan dari rakyatnya. Karena memang karakternya, kalau memang ini menerapkan sistem sekuler demokrasi, memang ambiar penguasanya itu. Profilnya itu memang orang-orang yang tamak, orang-orang yang begitu itu, yang akhirnya membuat rakyat tidak ngandel kalau kamu itu memang menginginkan kebaikan untuk kami. Itu di seluruh dunia. Jadi adalah sebuah apa namanya, evaluasi ya. Kita sendiri sudah diajarkan oleh Islam itu, kaum muslim itu sebenarnya seharusnya disatukan dalam satu kepemimpinan lintas bangsa yang kita mengenalnya itu sebagai khilafah, kekhilafahan, dengan khalifah yang meneruskan bagaimana para nabi itu mengurusi rakyat atau umat ini. Itu warisannya para nabi itu 3. Satu yaitu Al-Quran As-Sunnah, yaitu Islam itu sendiri. Yang kedua, mewariskan Rasul atau para nabi itu mewariskan ulama. Ulama itu warisatul anbiya, gitu ya. Dia tidak mewariskan harta-harta, tapi mewariskan ilmu, dan ilmu itu ada dimiliki oleh para ulama, ahli ilmu, dari pakar, ahli, dan ulama. Yang ketiga, setelah nabi tidak ada lagi kenabian untuk mengurusi rakyat, masyarakat, tetapi ada banyak khalifah, ada kekhilafahan, ada khalifah. Jadi memang penguasa yang meneruskan bagaimana para nabi mengatur urusan rakyat dengan syariah, itu termasuk warisan yang harus kemudian kita jaga. Nah, tiga-tiganya ini hari ini memang kemudian mulai ditinggalkan semua. Islamnya ditinggalkan, ajarannya, pakar dan ahlinya, ulamanya juga nggak didengarkan, malah orang yang bukan siapa-siapa ngomong langsung dipercaya begitu. Dan kemudian para penguasanya bukan penguasa yang mengikuti manhaj kenabian ketika mengatur urusan rakyat ini, maka ambiar. Nah, ini pelajarannya, maka harus segera kita upayakan ke sana, kembali kepada Islam, menegakkan secara keseluruhan termasuk kepemimpinannya, karena itulah warisan yang harus kita wujudkan, begitu Bu. Nah, ini ternyata sampai ke sana gitu ya urusan. Iya dong. Ini hari ini memang sepertinya speechless semua nih Ustazah nih, sampai nggak ada yang bertanya, karena memang benar-benar ini bekal yang luar biasa yang kita dapatkan pada sore hari ini untuk semuanya, ibu-ibu, dan tentunya akan kita terus sebarkan ya info-info seperti ini di channel YouTube Ustazah gitu, Faizah Rosida Channel ya Ustazah di YouTube. Semuanya nanti bisa menyimak kembali bagaimanakah kita menghadapi pandemi ini sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Baik, ada pertanyaan nggak ya? Tidak ada sepertinya. Semoga terurai Bu Aini, semoga yang tadi gambar pertamanya kan ya, tadi Ustazah, saya awali dengan ruwet yang kayak begitu, kita kan bisa terurai. Akhirnya
menunjukkan tergambar wajah. satu demi satu bagaimana kita menempatkan relung-relung file-file dalam pikiran kita terhadap COVID ini yang memang Masya Allah sangat banyak sekali info-info, tips seperti itu yang ini ya yang ada di sekitar kita. Tambah Baik bingung. Ibu, iya betul banget. Ibu-ibu Iya. rahimakumullah, meskipun kita menutup acara ini, tidak menutup kemungkinan ibu-ibu teman-teman semua yang ada di sini masih bisa ketemu di grup dan juga masih bisa menyimak terus kajian seperti ini dengan tema-tema yang insya Allah menarik di Jumat terakhir di setiap bulannya. Kita ketemu di forum Zoom ya, seperti itu dengan tema-tema yang menarik seperti itu dan mudah-mudahan wabil khusus pada episode yang ke-32 ini mudah-mudahan kita semua bisa menarik hikmah. Jadi kita keluar dari pandemi ini dengan membawa hikmah yang luar biasa ya Dok ya. Tadi kalau misalnya kita melihat posisi kita sebagai anak, istri, ibu, dan juga perannya di tengah-tengah umat, ya mudah-mudahan semua peran yang sudah disematkan pada kita itu ketika keluar dari pandemi ini, kita benar-benar telah menjadi orang yang baru, orang yang dengan spirit baru, dengan keimanan baru, dengan mengambil hikmah yang luar biasa. Itu yang kita harapkan pada sore hari ini. Baik Ibu-ibu rahimakumullah, semoga semuanya tetap sehat, tetap memiliki semangat untuk menyehatkan keluarga kita, diri kita gitu ya. Makasih banget saya ucapkan kepada dokter, Ustazah juga yang sudah memberikan ilmunya yang luar biasa pada sore hari ini dan ibu-ibu makasih semua sudah hadir menemani kita pada sore hari ini. Bisa disimak di YouTube dan juga materinya bisa diunduh di channel Ustazah di Telegram. Baik, Ibu rahimakumullah, kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan bacaan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya Aini Syarif, selalu jaga kesehatan, berpikir benar. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.